Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardah Rohmanisa dengan NPM C1C023108 dari Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Pada mata kuliah Analisis Investasi dan Portofolio yang diampu oleh Ibu Nikma SE MSI AKSIE CRE CRP, di video kali ini kita akan sama-sama mengenal dan belajar mengenai saham, obligasi, dan strategi investasi. Terdapat tiga pokok pembahasan. Yang pertama yaitu saham dan obligasi, yang kedua mengetahui faktor yang mempengaruhi saham dan obligasi, dan yang ketiga mengetahui strategi investasi. Pembahasan yang pertama mengenai saham dan obligasi. Saham merupakan instrumen keuangan yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memberikan hak atas dividen dan capital gain. Cara untung dari saham terdiri dari dua cara. Yang pertama yaitu capital gain, yang merupakan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual saham. Cara yang kedua yaitu melalui dividen, yaitu pembagian keuntungan perusahaan atau laba perusahaan kepada pemegang saham. Contoh sederhananya, misalnya kita membeli saham pada harga 5.000. Beberapa bulan kemudian, harga saham tersebut naik menjadi 7.000 dan kita ingin menjual saham tersebut. Nah, kita memperoleh capital gain sebesar 2.000, yaitu selisih dari harga 7.000 dan 5.000. Selanjutnya ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang biasa disebut emiten dengan bunga tetap atau kupon sebagai keuntungan bagi investor. Keuntungan obligasi dapat terdiri dari dua cara. Yang pertama melalui kupon atau bunga tetap, yaitu penghasilan rutin dari bunga obligasi yang diterima oleh investor. Lalu yang kedua ada potensi capital gain, yaitu jika harga obligasi naik di pasar sekunder sebelum tanggal jatuh tempo. Contoh sederhananya, misalkan kita menginvestasikan dana kita ke obligasi dengan nilai nominal 1 juta dengan tingkat bunga 5% per tahun selama 3 tahun. Maka kita akan mendapatkan bunga tetap 50.000 per tahun yang diperoleh dari 1 juta nilai nominal dikalikan dengan tingkat bunga yaitu 5%. Dan kita akan memperoleh 150.000 pada 3 tahun. Karakteristik saham dan obligasi. Saham memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keuntungan dari capital gain dan dividen, seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Lalu, saham memiliki hak pemegang saham atau hak kepemilikan perusahaan dan hak suara untuk saham biasa. Sedangkan saham preferen tidak memiliki hak suara pada rapat umum pemegang saham. Karakteristik saham berikutnya yaitu memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi, namun sangat liquid untuk dicairkan atau dijadikan sebagai kas. Lalu, tidak ada tanggal jatuh temponya. Sebaliknya, pada obligasi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan dari kupon atau bunga secara tetap. Lalu yang kedua, risiko lebih rendah atau lebih stabil, namun ada risiko gagal bayar apabila investor menginvestasikan ke obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Lalu yang ketiga terdapat tanggal jatuh tempo dan yang keempat terdapat nilai nominal atau face value. Jenis saham dan obligasi. Saham terdiri dari dua jenis. Yang pertama saham biasa atau common stock. Pemegang saham biasa memiliki hak suara di rapat umum pemegang saham. Pemegang saham biasa memperoleh dividen yang tidak tetap, yang berarti dividen tersebut tergantung pada tingkat keuntungan perusahaan. Jika keuntungan perusahaan tinggi, maka dividen yang diperoleh oleh pemegang saham biasa akan tinggi. Dan jika keuntungan perusahaan lebih rendah, maka dividen yang diperoleh pemegang saham biasa juga akan rendah. Lalu pemegang saham biasa tidak memiliki prioritas apabila perusahaan mengalami kebangkrutan. Jenis saham yang kedua yaitu saham preferen atau preferred stock.
Pemegang saham preferen memiliki prioritas dalam pembagian dividen tetap dan tidak tergantung pada tingkat keuntungan perusahaan. Lalu, pemegang saham preferen bisa dikonversikan menjadi saham biasa. Jadi, apabila pemegang saham preferen ini ingin mengubah saham preferennya menjadi saham biasa, itu dapat dilakukan di saham preferen, sedangkan di saham biasa tidak bisa dilakukan. Lalu, pemegang saham preferen ini tidak memiliki hak suara di rapat umum pemegang saham. Selanjutnya, jenis-jenis obligasi. Jenis obligasi berdasarkan penerbit. Yang pertama ada obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dengan tingkat risiko yang rendah. Lalu yang kedua ada obligasi korporasi. Obligasi korporasi ini diterbitkan oleh perusahaan swasta atau badan usaha milik negara dengan tingkat bunga lebih tinggi tetapi berisiko, yang tentunya sesuai dengan prinsip high risk, high return. Lalu yang ketiga, obligasi daerah atau municipal bond yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk mendanai atau membiayai proyek publik. Jenis obligasi yang berdasarkan suku bunga. Yang pertama ada obligasi bunga tetap atau fixed rate bond yang merupakan kupon tetap sepanjang masa obligasi. Jadi, investor akan menerima kupon atau pendapatan bunga tetap sepanjang masa obligasi. Yang kedua ada obligasi bunga mengambang atau floating rate bond, yang artinya kupon berubah sesuai dengan suku bunga pasar, sehingga investor tidak akan memperoleh kupon atau pendapatan bunga yang tetap dan akan terus berubah sesuai dengan suku bunga pasar. Lalu yang ketiga ada obligasi tanpa bond atau zero coupon bond. Tidak membayar kupon, dijual pada periode diskon dan ditebus penuh saat tanggal jatuh tempo. Berdasarkan jangka waktu, obligasi jangka pendek yang merupakan obligasi dengan jangka waktu kurang dari 5 tahun. Lalu yang kedua ada obligasi jangka menengah, yaitu obligasi dengan jangka waktu 5-10 tahun. Dan ada obligasi jangka panjang, yaitu obligasi yang umurnya lebih dari 10 tahun. Faktor yang mempengaruhi saham dan obligasi. Apa sih yang bikin harga saham itu naik atau turun? Yang pertama, ada kinerja perusahaan. Jika laba perusahaan meningkat, maka harga saham juga akan meningkat. Lalu yang kedua, ada sentimen pasar. Dapat berupa berita negatif bisa bikin harga harga saham itu turun, misalnya krisis ekonomi atau eh, berita pengunduran diri dari pejabat negara. Lalu ada kebijakan pemerintah, contohnya seperti pajak, suku bunga, dan regulasi bisa mempengaruhi pasar saham dan harga saham tersebut. Berikutnya ada tren industri. Jika sektor teknologi sedang booming, maka saham perusahaan teknologi bisa naik. Hal tersebut juga berlaku di sektor-sektor perusahaan yang lainnya. Lalu ada investor asing. Jika banyak investor asing masuk ke Indonesia, itu dapat mendorong harga saham di perusahaan-perusahaan itu akan meningkat juga. Faktor yang mempengaruhi saham dan obligasi, apa sih yang mempengaruhi harga obligasi itu bisa naik atau turun? Yang pertama ada perubahan suku bunga. Jika suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun. Dan jika suku bunga turun, maka harga obligasi akan naik. Yang kedua, risiko kredit dan rating obligasi. Obligasi dengan rating tinggi atau AAA lebih aman, tapi return lebih rendah. Dan obligasi dengan rating rendah lebih beresiko, tapi menawarkan bunga lebih tinggi. Sesuai dengan prinsipnya tadi, high risk, high return. Lalu yang ketiga, ada inflasi. Inflasi tinggi, maka daya beli akan turun. Investor cenderung akan menjual obligasi karena nilai uang berkurang. Jika inflasi rendah, maka obligasi jadi lebih menarik karena imbalan hasilnya stabil. Lalu yang keempat, kebijakan pemerintah dan stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter memengaruhi kepercayaan investor terhadap obligasi. Jika kondisi politik atau ekonomi tidak stabil, investor lebih memilih obligasi pemerintah daripada investasi obligasi korporasi.
karena ada kecenderungan dan kemungkinan gagal bayar. Lalu yang ketiga ada strategi investasi. Sebelum masuk ke strategi investasi, kita harus mengetahui apa sih itu investasi. Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki dan yang dilakukan pada saat ini untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa depan. Tujuan dari investasi ini untuk menghasilkan sejumlah uang, untuk memperoleh kebebasan finansial, untuk kehidupan yang lebih layak, untuk menghindari inflasi dan menghemat pajak. Nah, investasi ini terdiri dari investasi pasar modal, investasi pasar uang, dan investasi sektor real. Investasi pasar modal adalah investasi yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun atau jangka waktunya lebih panjang. Sedangkan investasi investasi pasar uang adalah investasi eh, yang berisi instrumen-instrumen keuangan dalam jangka waktu pendek atau kurang dari 1 tahun. Dan investasi sektor real adalah investasi yang dapat berjangka waktu lebih panjang dari investasi pasar modal. Contohnya seperti tanah, emas, properti, dan lain sebagainya. Strategi investasi yang dapat dilakukan dalam investasi saham. Yang pertama, atau ada grow investing, yaitu berinvestasi pada saham perusahaan dengan pertumbuhan yang tinggi meskipun valuasi tinggi. Lalu yang kedua ada value investing, mencari saham yang under value dengan fundamental yang kuat. Lalu yang ketiga, dividend investing, yang berfokus pada saham yang rutin membagikan dividen tinggi di setiap tahunnya. Lalu ada index investing, melakukan investasi pada indeks saham seperti IDX 30 atau LQ45 untuk diversifikasi portofolio. Selanjutnya ada momentum investing, yaitu membeli saham yang sedang dalam tren naik dan menjual saat harga mulai melemah. Selanjutnya ada dollar cost average atau DCA, yaitu berinvestasi secara rutin dalam jumlah tetap untuk mengurangi risiko volatilitas saham. Lalu yang terakhir ada swing trading, yaitu memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan. Biasanya dilakukan oleh trader-trader. Strategi yang dilakukan dalam investasi obligasi. Yang pertama ada buy and hold, yaitu membeli obligasi dan menahannya hingga jatuh tempo untuk mendapatkan pendapatan yang tetap dari bunga obligasi tersebut. Lalu ada laddering strategy, yaitu membeli obligasi dengan berbagai tanggal jatuh tempo untuk mengelola risiko suku bunga yang berbeda-beda. Selanjutnya ada barbell strategy, yaitu mengkombinasikan obligasi jangka pendek dan obligasi jangka panjang untuk diversifikasi risiko dan portofolio. Lalu ada bond swapping, yaitu menukar obligasi dengan yang memiliki imbal hasil lebih baik saat kondisi pasar yang berubah, biasanya pada kondisi pasar yang buruk. Lalu ada active bond trading, yaitu membeli dan menjual obligasi berdasarkan perubahan suku bunga dan kondisi ekonomi. Dan yang terakhir yaitu high yield bond investing, yang berarti berinvestasi pada obligasi dengan imbal hasil tinggi namun dengan risiko yang lebih besar. Sekian pemaparan dari saya. Kita sama-sama belajar mengenai saham, obligasi, dan strategi investasinya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.